Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Arinka Dewi, NIM 181303105. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tes awal praktikum uji protein. Langsung saja untuk soal yang nomor 1. Apa yang Anda ketahui tentang protein? Protein berasal dari kata protos dalam bahasa Yunani yang berarti yang paling utama. Dari asal kata ini dapat diambil kesimpulan bagaimana pentingnya protein dalam kehidupan. Protein merupakan senyawa organik kompleks yang mempunyai bobot molekul tinggi. Protein adalah polimer yang tersusun dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain atau terikat satu sama lain dengan ikatan peptida. Molekul protein mengandung atom karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen, dan kadang-kadang molekul protein mengandung sulfur serta fosfor. Secara umum, sumber protein terdapat dalam nabati dan hewani. Protein berperan penting dalam struktur dan fungsi semua sel makhluk hidup dan virus. Selanjutnya, nomor 2, jelaskan mengapa protein disebut senyawa organik yang memiliki berat molekul tinggi. Protein disebut senyawa organik yang memiliki berat molekul tinggi karena molekul protein mengandung atom karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Dan kadang-kadang molekul protein mengandung sulfur serta fosfor yang tersusun dari monomer-monomer asam amino. Selanjutnya nomor 3. Ditinjau dari strukturnya, protein terbagi menjadi 4 jenis protein. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis struktur protein dari sisi ikatan yang terkandung dalam masing-masing struktur protein tersebut. Terdapat 4 macam struktur protein, yaitu yang pertama, struktur primer. Struktur primer merupakan dasar rantai polimer yang hanya menggambarkan susunan asam-asam amino dalam rantai peptidanya tanpa memperhatikan kemungkinan adanya interaksi antara asam-asam amino tersebut. Struktur primer hanya terbentuk oleh ikatan peptida. Yang kedua, struktur sekunder. Jika interaksi antar asam amino di dalam polipeptida diperhatikan, maka rantai polipeptida diperkirakan dapat membentuk spiral atau heliks atau lembaran berlipat. Struktur yang dihasilkan adalah struktur sekunder. Yang ketiga, struktur tersier. Struktur tersier terbentuk karena terjadinya pelipatan atau folding rantai alpha heliks dan konformasi beta yang membentuk struktur 3 dimensi. Salah satu contohnya adalah pelipatan protein bentuk spiral menjadi bentuk protein globular. Struktur tersier terjadi karena adanya interaksi antara gugus rantai samping dari asam amino. Struktur tersier diterapkan berdasarkan data difraksi sinar X. Yang keempat, struktur quaterner. Struktur quaterner terbentuk karena terjadinya asosiasi 2 molekul protein atau lebih. Stabilitas struktur quaterner, suatu polimer oligomer, disebabkan oleh interaksi dan ikatan non-kovalen yang lemah antara masing-masing bagiannya. Di sini terdapat gambar dari jenis-jenis struktur protein. Untuk gambar yang pertama yaitu struktur primer, yang kedua adalah struktur sekunder, yang ketiga adalah struktur tersier, yang keempat struktur quaterner. Selanjutnya, nomor 4. Sebutkan fungsi protein bagi kesehatan manusia. Sebagai sumber energi, membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, membentuk antibodi atau kebal, membentuk enzim dan hormon, perbaikan dan pertumbuhan tubuh, sebagai alat transportasi dan penyimpanan molekul tubuh. Selanjutnya, nomor 5. Jelaskan perbedaan proses yang terjadi pada larutan protein yang diendapkan dengan garam dan dengan logam. Pada logam, melepaskan elektron kemudian menjadi kation. Kation logam akan menyerang anion dari protein sehingga protein mengendap. Sedangkan pada garam, kation dan anion berlangsung menyerang masing-masing gugus karbosilat dan amina sehingga protein mengendap. Pada larutan protein yang diendapkan dengan garam terjadi peristiwa salting out. Ion-ion dari garam berkompetisi dengan molekul-molekul protein untuk mengikat air. Kemampuan ion-ion garam terhidrasi lebih besar daripada molekul-molekul protein, menyebabkan molekul-molekul protein akan mengendap. Sedangkan pengendapan dengan logam
terjadi karena ion-ion logam berat yang bereaksi dengan protein membentuk garam proteinat yang tidak larut dalam air. Dasar dari reaksi pengendapan oleh logam berat adalah penetralan muatan atau terbentuknya garam. Selanjutnya, nomor 6. Berikut adalah proses pemurnian protein dengan teknik dialisis. Jelaskan kapan dan di mana proses dialisis diperlukan. Proses pemurnian protein dengan teknik dialisis merupakan pemisahan protein dari molekul-molekul kecil dengan menggunakan membran semi-permeabel, seperti klofin. Proses dialisis dilakukan ketika dalam suatu protein terkandung molekul-molekul kecil seperti garam, maka akan dihilangkan sebelum dilanjutkan pada proses pemurnian berikutnya atau pada tahap akhir pemurnian. Selanjutnya, nomor 7. Jelaskan prinsip uji Biuret pada percobaan kualitatif larutan protein. Prinsip Biuret pada percobaan kualitatif larutan protein adalah dalam larutan basa. Biuret memberikan warna ungu dengan CuSO4. Reaksi ini disebut dengan reaksi Biuret. Kemungkinan terbentuknya kompleks Cu2+ dengan gugus C rangkap 2O dan N rangkap 1H dari rantai peptida dalam suasana basa. Di peptida dan asam-asam amino, kecuali histidin, seirin, dan trionin tidak memberikan uji positif. Uji Biuret melibatkan pembentukan senyawa koordinasi antara ion tembaga dengan pasangan elektron bebas dari nitrogen pada ikatan peptida dan oksigen dari molekul air atau pelarut. Selanjutnya, nomor 8. Pengendapan dengan garam ada peristiwa salting in dan salting out. Jelaskan perbedaan kedua konsep tersebut. Perbedaan kedua konsep di atas yaitu pada salting in terjadi saat konsentrasi garam sudah pas. Ion garam yang dihasilkan akan melindungi molekul-molekul protein dan mencegah bersatunya molekul-molekul protein sehingga protein tetap melarut. Sedangkan pada salting out terjadi saat konsentrasi garam tinggi. Ion yang dihasilkan akan meningkatkan muatan listrik di sekitar protein yang mengakibatkan tertariknya mantel air dari koloid protein sehingga interaksi hidrofobik di antara sesama molekul protein menurunkan kelarutan protein atau mengendap. Nomor 9. Apa yang terjadi jika larutan protein ditambahkan dengan bahan dan reagen larutan NH42SO4? Apakah perbedaan yang terjadi bila larutan protein ditambahkan Na2SO4? Penambahan NH42SO4 dalam larutan protein akan menyebabkan pengendapan protein, yang mana kemampuan ion-ion garam amonium sulfat terhidrasi lebih besar daripada molekul-molekul protein, sehingga molekul-molekul protein menjadi mengendap. Sedangkan penambahan Na2SO4 dalam larutan protein juga akan menyebabkan pengendapan protein. Dalam larutan Na2SO4 terdapat ion Na+ yang memiliki keelektropositifan lebih tinggi dibandingkan dengan ion NH4+. Sehingga jika ditambahkan larutan Na2SO4, maka protein akan lebih kuat diikat. Selanjutnya, nomor 10. Uji koagulasi larutan albumin telur sebanyak 5 ml, ditambahkan 2 tetes larutan asam asetat 1 molar, kemudian dipanaskan dalam penangas air selama 5 menit sehingga terbentuk endapan. Jelaskan perbedaan koagulasi dengan pengendapan. Perbedaan koagulasi dengan pengendapan adalah pada koagulasi terjadi proses pengumpalan partikel koloid karena penambahan bahan kimia sehingga partikel-partikel tersebut bersifat netral dan membentuk endapan karena adanya gaya gravitasi. Sedangkan pada pengendapan terjadi jika konsentrasi suatu senyawa melebihi kelarutannya, seperti saat mencampur pelarut atau mengubah suhunya. Pengendapan dapat terjadi dengan cepat dari suatu larutan yang jenuh. Selanjutnya, nomor 11. Jelaskan mengapa larutan protein dapat mengendap alkohol. Penentuan protein metode pengendapan alkohol adalah kompetisi membentukkan antara protein dengan air atau alkohol dengan air. Alkohol dapat mengendapkan protein karena gugus fungsional dari alkohol lebih kuat mengikat air sehingga kelarutan protein dalam air menjadi berkurang. Alkohol juga mampu merusak ikatan hidrogen di antara gugus amida
yang dapat dalam siklus sekunder protein sehingga protein kehilangan air dan akhirnya mengendap. Pada protein ujung C, asam amino terbuka dapat bereaksi dengan alkohol dalam suasana asam membentuk senyawa protein ester. Pembentukan ester ditunjukkan oleh adanya endapan yang terbentuk. Selanjutnya, nomor 12. Jelaskan contoh aplikasi pengendapan protein dengan logam dalam kehidupan sehari-hari. Contoh aplikasi pengendapan protein dengan logam dalam kehidupan sehari-hari adalah pada penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim atau disingkat dengan AKDR, cover T yang dapat menghambat pergerakan sperma ke tuba Fallopi dan mencegah terjadinya pembuahan sehingga tidak terjadi kehamilan. Selanjutnya nomor 13. Jelaskan contoh aplikasi pengendapan protein dengan garam dalam kehidupan sehari-hari. Contoh aplikasi pengendapan protein dengan garam dalam kehidupan sehari-hari adalah pembuatan tahu lombok. Selanjutnya nomor 14. Apa jenis pengendapan yang digunakan pada proses pembuatan tahu lombok? Jenis pengendapan yang digunakan dalam proses pembuatan tahu lombok adalah pengendapan protein dengan garam. Lebih tepatnya mengendapkan menggunakan batu lombok atau karang semacam senyawa yang mengandung kalsium karbonat. Selanjutnya nomor 15. Jelaskan temuan percobaan optimasi pengendapan albumin dengan variasi suhu, pH, dan konsentrasi etanol dalam plasma darah melalui metode symplectic design. Kemurnian albumin dan albumin yang diperoleh dapat dipengaruhi oleh berbagai parameter, diantaranya adalah temperatur, pH, dan konsentrasi etanol. Pada penelitian ini dilakukan proses optimasi menggunakan metode symplectic design agar diperoleh komposisi variasi parameter yang optimal dari 7 komposisi variasi parameter untuk mendapatkan albumin dengan kadar yang cukup tinggi. Kemudian albumin dipisahkan dengan dasar metode fraksinasi etanol melalui perbedaan kelarutan protein dalam plasma. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.